Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Janu Gauri yang membahas mengenai spiritual, supernatural, dan penyembuhan secara holistik dan energi healing. Bersama saya sekarang ada Pak Eri, Mang Ai ya sebutannya, ahli pengobatan, penyembuhan energi dan holistik, pakar bela diri juga, pakar hipnosis, dan masih banyak lagi. Juga ditemani dengan Nafa, ini YouTuber ya. YouTuber terkenal sedunia nih, tapi khusus di horor nih, ya. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai masalah. Tadi kita sempat bicara masalah kenangan masa lalu. Ya, kenangan masa lalu. Karena kebetulan kita udah lewat 2024 nih ya. Ya. Kita ada hubungannya nih. Ada hubungannya semuanya Pak oke. Haji. Gimana? Jadi tadi juga kita kan udah masuk ke gelombang relaksasi ya. Jadi kita udah ada sesi-sesi, 2 sesi tadi kita kan. Nah tadi apa yang dirasakan sama Nova ketika yang sesi pertama dulu ya. Kan ada tadi sesi pertama itu untuk relaksasi. Apa yang dirasakan sama Nova? Rasanya tuh relax sampai nggak bisa ngerasain badan sendiri gitu. Gitu ya. Terus beberapa kali juga suaranya bapak kayak hilang, terus ada lagi, terus hilang lagi gitu. Ya. Itu berarti itu menandakan sebetulnya gini, gelombang kan sebenarnya bisa dibagi ya dengan gelombang beta gitu ya. Gelombang alfa, gelombang theta. Gelombang beta ini kan ya gelombang seperti saat ini gitu, kita gelombang kesadaran ya. Kalau gelombang alfa kan gelombang relaksasi. Yang tadi yang sesi pertama itu gelombang relaksasi deh. Mana kita masuk ke gelombang relaksasi yang membuat kita nyaman, membuat rileks. Nah tadi sempat bilang bahwa sempat hilang gitu ya. Iya. Suaranya itu sebetulnya mungkin Nova juga ini bakat juga masuk ke gelombang theta gitu ya. Lebih dalam lagi, lebih deep lagi. Kalau di dalam ilmu hipnoterapi kan ada namanya induksi ya. Induksi itu membuatnya orang tuh menjadi relax dan fokus. Tapi tunggu sebentar, ini Nafa emang pelor apa gimana lah? Nempel molor ini. Ini bukan nih Pak. Ini mungkin ada bakat beliau bakat ini ya? yang memang ada bakat sana gitu ya. Bisa mengakses energi juga nih gitu. Mungkin ada hubungannya nggak Pak dengan otak yang masih bersih gitu ya? Oh bisa juga. Masih belum ke distract sama utang gitu. Biasa orang-orang yang ini kan dia masih bersih. Dalam artian gini Baji, pengalamannya masih yang pengalaman yang ada orang punya pengalaman yang tertentu Baji ya. Dan juga ada orang-orang yang memang punya pola pikir yang positif terus gitu ya. Dan itu yang luar biasa lah. Gelombang-gelombang itu kan memang seperti tadi jelasin ya, ada gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta. Dan gelombang theta sebenarnya gelombang disorientasi sih. Ketika tadi ada sesi relaksasi, terus suara itu bisa hilang, itu masuknya ke theta itu. Karena emang apa yang dibicarakan yang pernah dengar lagi gitu ya. Iya. Masuk ke gelombang sana gitu. Ada yang ke distract nggak Pak, tadi? Ada beberapa kali sih Pak. Beberapa kali ya. Nah itu bisa juga karena apa? Karena kita tuh ada namanya otak kanan, otak kiri ya. Otak kanan kan cenderung ke hal-hal yang abstraksi gitu ya. Dan lebih cepat sih biasanya sih orang otak yang kanan. Dan juga otak kiri yang tentunya kalkulasi, perhitungan ya. Matematik itu kadang-kadang apa tuh ya dipikirin dulu gitu ya. Mikir, oh ini apa sih benar nggak sih ya gitu. Itu yang otak kiri gitu. Tapi gini deh, orang-orang yang baca buku ya, komik atau apa itu masuknya gelombang alfa itu. Gelombang alfa. Iya, orang yang coba baca komik, baca buku, relax nggak dia? Relax. Fokus ya Santai, kalau fokus dia. Semakin dia fokus, itu semakin alfa dia. Makanya gampang diinduksi tuh orang yang gitu. Diinduksi. Jadi kalau tahap hipnotis kan gini Pak Ji. Ada induksi itu masuk ke relaksasi. Ada tahap sugesti, penanaman ke alam bawah sadarnya. Terus ada pemrograman. Kita bisa program aja. Misalkan untuk menghilangkan fobia, menghilangkan trauma-trauma sekalian itu bisa dengan programan. Keempat baru tahap kesadaran, kembali lagi. Jangan sampai dia terus di alam itu. Itu ada tahapnya. Tapi kalau untuk stage hipnosis ada lagi. Biasanya sih namanya preinduksi. Jadi perkenalan dulu. Itu yang stage hipnosis di TV-TV itu apa dia milih dulu dia. Dicari dulu orang-orang yang gampang dia hipnosis. Oh, disortir dulu Disortir. ya, kira-kira ya. Misalkan dari 20 masuk tinggal 10.
tinggal 5, tinggal 3. Oh gitu ya. Enggak semuanya bisa langsung di itu juga. Tapi emang kebanyakan yang saya dengar sih kalau di TV mah udah settingan. Settingan. Tapi kecuali yang itu tuh Ferdian itu. Ya, kayak biasa dia Biasa teman dia. saya itu. Apa namanya? Semua diseleksi dulu Pak Haji. Dan bisa juga itu bukan setting juga, emang benar. Oke. Yang benar. Kalau kita di ini kita bisa memilih nih siapa gitu yang bisa cepat dihipnosis, bisa, ya kan? Nah kalau misalkan udah kita preinduksi, baru induksi, membuat dia semakin rileks. Kayak tadi, membuat dia semakin fokus. Apa yang saya ucapkan tuh fokus dia dan mengikuti, fokus kan? Iya. Dia mengikuti seperti orang membaca aja. Misalkan membaca komik apa sih? Yang seneng baca komik apa? Dulu mah saya baca komik Kopingko, saya senengnya itu. Wah kalau udah gitu saya sampai 2 jilid juga sampai saya disuruh apa juga. Udah malas aja beranjak gitu ya. Karena apa coba? Kita fokus, kita rileks, nyaman kita dengan kondisi saat itu gitu. Baru saat itu udah di induksi di apa? Sugesti dibikin program. Nah, baru nanti dimasukin lagi ke tahap-tahap berikutnya. Ada tahap-tahap berikutnya. Jadi sampai dia bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kemauan si ini ya, juru hipnosisnya ya. Jadi subjek itu dia bisa melakukan apa aja gitu loh. Kalau lihat di TV itu strategi hipnosis seperti itu. Biasanya untuk lucu-lucuan apa gitu. Iya. Itu Pak Haji. Iya. Tadi kalau relaksasi tadi tujuannya untuk relaks ya, untuk apa? Relaksasi sebetulnya gini. Ada saatnya tubuh kita nggak seimbang Pak Haji. Apakah mungkin karena capek, apa kita beban stres ya. Jadi hormon stres apa? Kortisol ya. Kortisol ya. Kortisol naik gitu ya. Kita butuh relaksasi sebetulnya. Apakah relaksasi kita perlu healing aja gitu, jalan-jalan ke gunung, ke pantai, ngeluarin biaya juga ya Pak Haji ya. Iya Stres itu lagi. balik Stres lagi, jadi macet di puncak. iya balik timbul stres, timbul hutang tuh. Timbul hutang gitu. Ngutang. Pak Haji. Nah, kalau kita dengan teknik relaksasi, sebenarnya gini dia. Jadi semua hormon-hormon yang sebutnya apa? Serotonin ya, dopamin kebahagiaan, endorfin berarti tubuh, dia muncul dengan teknik relaksasi gitu. Dan biasa sih untuk seimbangkan seperti itu. Misalkan ada orang-orang yang overthinking ya. Overthinking itu kadang-kadang dia itu banyak informasi sebetulnya. Banyak pikiran. Banyak informasi Pak Haji. Entah itu pikirannya diada-adain atau memang dia mendapatkan gelombang informasi. Banyak kasus itu mereka sebenarnya berbakat Pak Haji. Berbakat untuk dibuka keterbuka mata ketiganya kali ya. Itu capek dia. Karena ketika dia kebuka, semua informasi seperti jendela aja deh. Jendela kalau kita buka kita bisa melihat semua kan. Oh di sekitarnya segitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi ketika semakin banyak yang dia lihat, semakin banyak informasi, kadang-kadang dia muncul gitu ya. Jadi ada ketakutan, kecemasan. Akhirnya apa coba? Tubuhnya nggak seimbang Pak Haji. Capek kan? Iya. Capek dia. Loh capek gitu ya. Makanya orang-orang stres itu capek dia Pak Haji. Itu sih kadang-kadang ya. Itu introvert tuh Pak. Jadi kalau introvert tuh itu juga kadang-kadang kalau ya kalau ada orang atau keramaian dia kan overthinking tuh. Ya itu dia pulangnya capek tuh. Ya ada gitu. Yang kayak gitu tuh overthinking tuh. Ya. Ada orang-orang yang emang Anak saya juga begitu. dia nggak mau di tempat keramaian ada. Bisa juga kalau yang kayak gitu karena ada traumatis juga sih Pak Haji. Kita fobia tempat ramai kan ada ya. Ada. Iya. Dia harus dibebaskan ya dengan teknik-teknik hipnoterapi. Dengan teknik itu bisa kok dibebaskan. Dengan yang tadi tuh bisa ya. Bisa dengan dengarkan tadi relaksasi Audio bisa. itu ya. Bisa. Jadi itu kan yang pertama kan relaksasi ya. Yang satu Nah, itu relaksasi. yang kalau kita ngebahas yang satu lagi, itu pemrograman itu bisa buat membersihkan dia. Itu tujuannya bisa menghilangkan fobia ya. Untuk fobia itu yang kedua itu bisa Pak Haji. Jadi kalau misalkan ini tadi diputar ya, ulang. tadi ya diputar ulang tadi yang kedua itu ya bisa untuk membersihkan sih. Jadi fobia itu. Jadi kenapa? Karena tadi disebutkan kembali ke masa lalu, masa kecil, ke masa bahagia. Itu untuk menghilangkan itu mental blocknya sebetulnya. Masa bahagia itu kuncinya ya. Kuncinya bahagia. Bahagia bisa diciptakan nggak, Nova? Bisa. Bisa. Selama ini orang katanya bilang nggak bahagia. Iya. Bohong.
Orang tuh bisa bahagia. Karena bahagia apa coba? Kita yang menciptakan. Ya kan? Iya. Oke? Oke. Setuju nggak? Setuju sih. Setuju. Bahagia Setuju sih, diciptakan. iya. Susah? Ciptakan nggak? Sebenarnya Diciptakan gampang. sendiri juga. Iya. Orang-orang dibikin ribet gitu ya. Coba mengatakan, susah nih ribet. Ya ribet kan dia. Apalagi ketika dia bangun tidur, ketika kondisi dia itu dalam relax, dia nggak nyaman gitu ya, bilang nggak nyaman. Sampai satu hari sampai dia tidur lagi, dia akan merasa tidak nyaman. Iya, pakai gitu. Kenapa? Dia menciptakan sendiri. Dirimu apa yang kamu pikirkan. Pikirkan akan melahirkan tindakan. Dan tindakan akan melahirkan apa? Kebiasaan. Oke? Iya. Setuju Pak Ji? Setuju. Itu harusnya dicatat tuh. Itu penting tuh tadi kata-kata itu ya. Iya. Kata-kata itu penting tuh. Apa namanya? Apa tadi bisa diulang lagi? Bapak, bisa bilang? Bapak kan biasa ada diri kan? Itu benar tuh. Apa? Apa tadi ya? Iya, apa tuh? apa tadi tuh? Itu Pikiran. pikiran. Pikiran itu bisa Kebahagiaan itu kebahagiaan itu bisa bisa diciptakan oleh pikiran kita. Ya kan? Karena diri kita apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan? Nasibmu juga tergantung dengan apa yang kamu pikirkan. Percaya nggak? Nasib kita ini ditentukan oleh pikiran kita. Karena pikiran kita bisa melahirkan tindakan. Dan dari tindakan akan menghasilkan apa? Kebiasaan. Kalau kebiasaannya dia baik, nasibnya akan baik nggak? Insya Allah dia baik. Iya. Kalau dia kebiasaannya jelek, apa nasibnya? Mungkin jelek. Mungkin jelek juga. Jadi pikiran itu menghasilkan tindakan. Tindakan menghasilkan kebiasaan habit ya. Kebiasaan menentukan nasib ya. Oh iya, betul Pak Haji. Kebiasaan itu menentukan Itu nasib. maksud saya itu tadi ngapalin cuman nggak keluar. Itu saya itu tuh. Luar biasa ya. Apa namanya? Diri kita itu sebetulnya apa ya? Tubuh kita sebetulnya juga bisa mengobati tubuh sendiri. Dalam dunia pengobatan tuh ada mekanisme tubuh kita bisa mengobati tubuh kita sendiri. Tapi karena kadang-kadang sekarang itu kalau kita panas sedikit, demam sedikit minum paracetamol gitu ya, akhirnya udah terbiasa kan. Padahal ketika dia panas itu bahwa tubuh kita lagi membuat keseimbangan, Jadi sebetulnya tubuh kita tuh harus diseimbangkan. Intinya itu. Ketika kita Berarti overthinking, kalau kita tubuh kita sakit itu besar kemungkinan ya. Ya. Itu karena tidak seimbang. Tidak seimbang ya. Kalau di akupuntur sebutnya yin dan yang, Pak Ji. Di dalam yin ada yang. Yin itu apa sih? Yin itu dingin. Yin itu perempuan. Yin itu di dalam. Yang itu apa? Bisa disebut panas, bisa disebut di luar, bisa disebut laki-laki. Ketika ada yin harus ada yang. Dan bumi ini pun berdiri karena keseimbangan. Langit dan bumi itu kan keseimbangan. Kalau nggak seimbang apa? Bumi ada pilarnya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Langit itu. Tapi dia bisa tegak berdiri ya. Tubuh manusia juga sama. Ketika tubuh manusia tidak seimbang, maka akan terjadi sakit. Akan mengalami stagnasi. Akhirnya apa? Ciknya terhambat. Dalam ilmu akupuntur, sakit itu karena ada sumbatan energi yang diakibat oleh ketidakseimbangan dalam dirinya. Di dalam pikirannya, di dalam jiwanya. Luar biasa kan? Ini Ya, ilmu kita- holistik nih. Kalau seumuran saya nih udah tua nih ya kan nggak seimbang tuh gini biasanya. Kita mikirin duit, mulu. Tapi lupa ibadah tuh itu. Betul. Itu oleng juga tuh Pak. Betul Pak Ji. Oleng. Padahal konon katanya begini Pak Ji. Duit itu sebetulnya bisa kita datangkan. Nah, ini menarik nih. Gimana cara Itu kayaknya harus ada mendatangkan sesi lanjutan nih Pak Haji. Karena panjang nih nanti pembahasannya. Kita sesi lain aja deh. Cara mengambil jadi magnetik duit itu. Iya. Itu sesinya sayang soalnya kalau untuk Oke. ini kita. Karena ada lagi sesi yang lain lagi nih Pak Haji nih. Gitu Pak Haji. Oke, tadi kan relaksasi ya. Ya. Tadi Nafa yang pertama tadi relaksasi merasakan itu ya. Nah, kedua yang sesi masuk ke Untuk pemrograman ya. Theta Theta itu. ya. Nah itu gimana tuh? Apa yang dirasakan, apa yang Nah, mungkin karena memang dari sebelumnya dari akunya tuh ngerasa harus bisa masuk ke sana gitu. Jadi kurang bisa nyaman, kurang bisa rileks karena ada keharusan itu, Pak. Oh gitu. Gitu. Ya baik. Jadi gini sebetulnya.
ketika kita masuk ke gelombang-gelombang seperti ini, tidak diharuskan untuk fokus, tidak diharuskan untuk relax, dan tidak diharuskan untuk harus, dan tidak ada kata harus. Yang ada adalah apa coba? Pasrah aja, santai saja, nyaman saja, dan biarkan, lepaskan. Itu intinya. Kenapa? Kalau ketika kita makin berpikir, saya harus masuk ke neraka, semakin kita berpikir harus, yang bermain apa coba? Pikiran kita. Iya, iya. Akhirnya gelombangnya bukan lagi ke gelombang alfa, udah masuk lagi ke beta. Ini kepengen banget berarti kan? Dia kepengen Berarti masuk ke sana. kenapa kepengen banget ngerasain gitu ya, masuk gitu ya. Iya. Nah ini menarik nih Pak. Saya mikir gini, mungkin nggak ya kalau kita tuh dalam sehari-hari tuh kita selalu menginginkan sesuatu ngejar malah nggak masuk Pak. Oh gitu. Itu filosofinya tuh sama nggak kayak gitu tuh ya? Baik, jadi gini Pak, semakin kita mengharapkan, semakin juga harapan diri semakin jauh ya Pak Ji ya. Karena terlalu diharapkan ya. Iya. Contohnya gini deh, menarik dan mengejar. Semakin kita kejar, semakin dia lari jauh. Semakin dunia ini dikejar, semakin dia menjauh. Seperti bayang-bayang. Pernah nggak bayangkan bayang-bayang? Ketika tubuh kita di matahari, coba kejar bayang-bayang itu. Terkejar nggak? Enggak. Nggak kejar kan? Coba kita balik arah. Siapa yang mengejar kita? Bayang-bayang. Bayang-bayang kita. Itulah harapan kita. Itulah rezeki yang kita. Semakin kita justru membalik, semakin kita aware, menyadari, justru semakin datang dia. Keberlimpahan itu ada apa aja. Karena kita bisa menariknya, bukan mencarinya. Itu berarti sebetulnya masih ada hubungan sama gelombang tadi ya? Ada apa? Apa yang ada? Apa yang jadi kita pikirkan kondisi itu yang kita dapat. Jadi gini, pikiran kita, apa yang kita pikirkan, itu yang yang kamu rasakan juga, dan itu yang kamu dapatkan juga. Percaya nggak? Ketika kita pengen makan bubur misalkan ya, tiba-tiba ada yang mengatakan bubur atau buah atau segala macam. Pernah nggak Nova? Pernah Pak. Apa tuh? Saya dulu sempat kepikiran, pengen banget bakwan jagung. Terus besoknya, yang sebelum-sebelumnya tuh udah lama nggak makan bakwan jagung, tapi terus ternyata lauk dari kantor itu bakwan jagung ternyata. Luar biasa kan? Iya. Itu saya masih inget banget sampai sekarang, perasaan kayak kok Kok bisa begitu ya? Iya. Tapi tidak tahu mekanismenya kan? Iya, nggak tahu kenapa. Karena bisa gini gitu. Pak, Nova, the law of attraction ya bahasanya ya, hukum ketertarikan. Ketika kita menarik, kita akan mendatangkan. Jadi bukan kita mengejar itu. Kita menarik, tadi kan menarik ya. Saya kepengen makan bakwan jagung. Apa yang dibuat oleh pikiran kita? Tanpa sadar kita sudah menarik. Dan entah kapan, entah di mana, entah siapa yang akan memberi kita. Kenapa? Karena ada hukum ketertarikan itu. Jadi itu bukan kebetulan ya Pak ya? Bukan kebetulan. Karena di dunia tidak ada yang kebetulan Pak Haji. Di dunia tidak ada yang kebetulan. Ya kan? Nova ada di sini. Kebetulan nggak? Enggak. Karena memang Nova yang ditugaskan untuk mendengarkan saya sekarang bicara. Ya kan Pak Haji? Kebetulan Pak Jamal lagi ke Bandung. Kebetulan Pak Jamal Pak. Tapi jadi seru juga. Seru kan? Ada seru juga. Seru ya. juga. Akhirnya ada sesuatu yang baru gitu keluar dari Pak Eri itu. Tadi saya potong dulu Pak Eri ya. Ini mumpung ada Nafa nih, pengalaman apa lagi nih yang ada hubungannya sama tadi itu, kayak apa, pengen terus tiba-tiba ada itu, terus kadang-kadang mengejar tapi nggak dapat, itu ada nggak pengalaman gitu? Apa ya? Mungkin yang paling keingat sampai sekarang sih itu kan sih. bakwan jagung salah satunya ya. Banget sih sebenarnya. Gitu. Tapi kan nggak ada yang kebetulan, artinya memang itu. Nah, ada lagi nggak yang lain itu? Mungkin pas lagi masuk kuliah atau misalkan apa gitu. Waktu kerja. dulu sih Pak ya, saya kepengen banget masuk ke ngambil sastra Indonesia gitu. Terus saya berusaha untuk ngambil jurusannya ketika daftar kuliah itu ya sastra Indonesia gitu. Nah, alhamdulillahnya dapat dan bisa kuliah di sana gitu. Itu mungkin termasuk bentuk manifestasi juga kali ya Pak.
realisasi. Ya. Oke. Ya kita abis ini mungkin sering-sering apa Pak ya? Punya Sering keinginan merefleksikan diri lagi. merefleksikan ya. Jadi gini Pak Ji. Kan kita bukan mengejar ya, tapi Ya, kan menarik. kita ada keinginan kan. Menarik kan maksudnya. Bagaimana membedakan antara mengejar dan menarik tuh? Kita ada sisi kitanya ya. Iya. Jadi kalau kita mengejar itu ya, Gimana tuh? seperti mengejar bayangan, mengejar mimpi. Mimpi dikejar nggak? Nggak kejar kan ya? Tapi ketika kita menarik, semua potensi yang ada di dalam diri kita keluar. Seperti begini deh. Contohnya. Saya suatu saat ingin jalan-jalan ke luar negeri. Emang hari itu enggak, tahun itu enggak. Tapi entah suatu tahun kapan benar-benar dia bisa terwujudkan. Karena dia menarik potensinya Pak Haji. Saya ingin jalan-jalan ke sana loh. Saya ingin berkeliling dunia. Hari itu tidak. Mungkin tahun itu enggak. Tapi entah suatu saat itu akan terwujud. Percaya enggak? Karena orang-orang yang ini dia itu justru akan terjadi 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun kemudian. Seperti mungkin saya juga ya. Dalam usia 40 tahun, sebelum 40 tahun saya ingin punya rumah. Dan itu harus dikondisikan. Saya ingin. Tapi bukan mengejar, harus ngejar-ngejar gitu, enggak. Tapi saya menarik dulu Gitu potensinya. ya. Saya tanamkan dulu kesadaran saya. Oke. Saya tanamkan dulu kesadaran saya. Saya ingin, entah diujinya kapan, tapi saya yakin Allah pasti akan mewujudkannya. Gitu, Pak Haji. Oh, jadi kata kuncinya ucapkan dulu ya. Ucapkan. Saya ingin ini gitu ya. Saya ingin umroh, misalkan Ya. saya ingin Betul. dan masih banyak lagi Banyak ya. hal lain juga. Tapi kita tidak mengejar dulu kan ya Nggak maksudnya. ngoyo gitu ya. Ya nggak ngoyo ya. Oke. Ini kadang-kadang kita masih bingung itu apakah mengejar itu kita tidak boleh punya keinginan atau gimana kan gitu kan? Oh, itu keinginan berarti saya Ingin kan? Ya? ingin punya ini. Kita menarik dulu potensinya Pak Haji. Tapi udah lepasin aja. Jalan aja seperti biasa. Oh, tapi ikhlasin gitu ya? Iya, ikhlasin aja. Ibaratnya kalau dalam bahasa ini mah, kita membuat satu energi. Kita lepaskan kepada semesta. Istilahnya ya. Lalu biarkan yang semesta berjalan. Tapi di atas semesta ada siapa sih? Allah yang Maha Kuasa. Iya. Banyak sekarang-kadang kan orang afirmasi ya. Biarkan ke semesta. Menurut saya sih tidak tepat. Masa kita minta ke semesta sih? Iya. Banyak loh di podcast atau di sekarang di ini afirmasi ke semesta. Iya. Ya, Apa kita minta ke semesta? Oh tidak. Kita yang menciptakan semesta ini. Maka kalau dalam agama kita selalu libatkan Allah. Yes, Gitu Pak Haji. Jadi hati-hati juga. Karena sekarang banyak nanti takut nanti semua ke semesta ya. Semesta itu siapa gitu? Alam semesta ini. Emang bisa apa alam semesta ini? Justru yang menciptakan semesta ini. Oh iya, Dan itu ini penting ya. harus hati-hati. Penting, jangan sampai salah ya. Jangan sampai kita sesat. Ya. Itu Pak Haji. Kenapa kita punya keinginan? Itu kan doa Pak Haji ya. Iya. Saya ingin menikah umur 25 tahun atau 26 tahun. Dan itu terjadi pada saya juga. Kenapa? Di seberang sana, istri saya pun sama mendoakan seperti itu. Saya ingin menikah umur 25 tahun. Dan magnetnya ketemu. Dan ketemu dengan saya, jadi jodoh saya. Luar biasa kan? Masya Allah. Seperti itu. Jadi kita harus ini juga. Bukan bikin target, bukan ya. Maksudnya, gini enggak. Keinginan saya. Beda ya, bukan target ya. Tapi ini target. Target saya nanti harus goal gini-gini. lebih Enggak. deep lagi ya. Iya, Lebih deep lagi. ada di dalam perasaan kita. Dalam hati ya. Dalam diri kita. Selain pikiran, perasaan juga ini. Selain kita berpikir positif, kita pun harus punya positive feeling. Perasaan yang positif. Dan yang paling harus kita husnuzon, kita harus husnuzon kepada Allah. Segala sesuatu terjadi atas izin dan kehendak Allah semua. Ya, saya ini menarik nih karena kita kadang-kadang berbicara tuh nggak pakai hati. Sama kita doa juga kan. Kadang-kadang kita doa cuma di mulut aja tuh Pak. Iya. Tapi rasanya kalau yang tadi Pak Eri bilang itu kata-kata itu harus muncul juga Muncul dari hati kita. dari hati. Ya. Tapi kalau semua orang muslim ya kita kalau bisa sih ya selain baca bismillah dan alhamdulillah gitu ya, bisa sholawat.
Kenapa sholawat haji? Ini saya dengar dari Ustadz Uas ya, Wah ya, Waduh. Ustadz Ustadz Adi Hidayat, Hidayat, Wah berarti ya. Iya. Apa bedanya istighfar dan sholawat haji? Semuanya sama-sama baiknya, sama-sama benarnya. Tapi kadang-kadang kalau kita istighfar haji, hanya di mulut aja. Banyak kan kalau habis sholat juga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cuma di mulut tapi nggak sampai hati haji. Iya, betul. Nyampe nggak kalau kita di mulut aja? Wallahu alam sih ya. Alam ya itu. Tapi kalau sholawat, dia mau konsentrasi, dia mau pakai hati, akan diterima. Karena apa coba? Dengan sholawat, Rasulullah kan akan menjawabnya Pak Haji. Mau dia ini bermain atau mau dia ini konsentrasi, mau dia pakai hati, sholawat akan diterima. Itu bedanya istighfar dengan Luar biasa ya berarti luar biasa. sholatnya. Maka Masya Allah. ketika kita berdoa, kita dulu juga usahakan bisa sholawat dulu ya. Karena Dibuka dengan doa sholawat. itu kalau nggak ada sholawat ya akan Iya. ngawang-ngawang di atas kan istilahnya gitu Pak Haji ya. Nggak nyampe katanya. Nggak nyampe. Katanya gitu ya. Ya, saya juga bukan ahli ini, tapi iya sih. Setelah kita memuji Allah, kita bisa sholawat juga. Dan apa ya kejadiannya ya terjadi kehendak Allah. Apa kita bisa mematerialisasikan sesuatu? Bisa juga sih. Mematerialisasikan istilahnya ya. Mewujudkan gitu ya. Mewujudkan ya bisa. Tapi kalau semua diwujudkan, bingung nggak ntar kita? Setiap doa dikabulkan. Saya pengen punya rumah, tuh datang rumah. Saya pengen punya rumah, ada mobil, tuh. Semua yang doakan ada, penuh nggak nanti kita? Setiap doa, makanya kenapa doa juga ada yang ditunda ya? Sama seperti juga keinginan yang itu juga ditunda. Tapi ketika kita kita fokuskan, saya ingin makan bakwan jagung. Sesederhana itu dan datang juga. Saya ingin menikah umur 26 tahun. Dan Allah kabulkan. Karena setelah itu saya tidak pernah berpikir lagi. Berjalan dengan sendirinya. Tapi itu agak agak mendekati itu ya, kalau saya pikir agak mendekati keinginan, bukan keinginan ya, kebutuhan ya Pak ya. Ya. Kebutuhan. Maksudnya yang tadi Pak bilang. Allah tahu apa yang dibutuhkan ya. Ya bukan yang diucapkan itu mendekati kebutuhan ya. Jadi instan tuh langsung diwujudkan gitu ya. Kalau keinginan kan kadang-kadang ngaco ya. Kadang-kadang ya kalau keinginan tuh apa yang tidak kita butuhkan, yang mubazir ya kita Ya, banyak keinginan. ngawang-ngawang nggak butuh kita gitu ya. Pengen ini, pengen itu gitu ya. Padahal Allah tahu apa yang kita butuhkan gitu ya. Tapi bukan soal dengan keinginan kita. Mungkin bawaan jagung dia butuh bawaan jagung. Mungkin ya. Wah, jagung butuh banget ya. Mungkin buat kita biasa apa sih? Betul. Tapi bagi beliau Ini ini, bukan suatu. kenapa? Karena di rumahnya pernah dibikin bakwan jagung yang membuat dia sangat menikmatinya Pak Haji. Iya. Ya kan? Iya. Buatan siapa dulu waktu jagungnya? Dulu ini sih bukan buatan orang rumah sih, buatan buliknya teman saya. Itu enak banget. Enak. Kenapa bisa enak? Nggak tahu juga sih Pak. Apa yang membuat enak? Di lidah? Iya di lidah, Di lidah? Di mulut? di mulut dan keras. Dirasakan? Gitu sih. Iya. Saat itu selapar kali ya? Mungkin, mungkin. Atau enggak sih sebetulnya? Emang ketika menikmati itu? Iya. Menikmati suasananya, kondisinya. Iya. Waktu itu lagi buka puasa Pak. Ya, itu sama dia. teman-teman. Itu kondisinya. Saat itu dikondisikan. Iya, Pak Haji. dikondisikan. Dan itu akan menjadi direkam di alam bawah sadarnya. Iya. Dan bisa terwujud lagi ketika apa? Saya pengen bakwan jagung. Muncul dia bakwan jagung. Sama seperti saya. Kok saya pengen makan buah jeruk ya gitu ya. Udah lama makan buah jeruk. Besoknya ada yang nganterin hantaran jeruk Pak Haji. Iya. Sama seperti istri saya. Istri saya kan orang Jogja ya. Kalau ponakan bilang Le gitu, Le. Nanti Didi tuh perempuan, nama perempuan. Mau minggu depan mau ke Hong Kong katanya. Lema nggak mau ke Hong Kong. Tuh Lema tuh pengen ke sana. Di situ ada poster, ada apa? Gambar. Hong Kong gitu. Bukan Hong Kong Pak Haji. Gambar Mekah dan Madinah gitu. Ka'bah. Ya. Ka'bah gitu ya. Lema ke sana katanya. Pengen umroh. Setahun kemudian bisa berangkat umroh. Padahal kalau sudah pikir finansial juga dari mana? Kan lumayan waktu itu juga sekitar 26 jutaan sih. Ya, saya juga sekarang pengen gitu lagi tuh, umroh lagi. Ya. Luar biasa ya. Saya ingin umroh. Amin. Mudah-mudahan
semua apa yang kita cita-citakan, apa kita citakan terwujud ya. Terwujud ya. Tapi balik lagi ke masalah tadi tuh, masalah relaksasi tadi ya, sama yang theta tuh, yang gelombang theta itu. Kalau tadi kan relaksasi untuk buat kita seimbang ya. Iya, seimbang, relax. Nah kalau yang masuk ke gelombang theta itu lebih kepada healing, Pak ya, untuk pengobatan, untuk membersihkan trauma ya. Itu bisa. Apalagi kalau kita di program lagi. Kan itu sesi itu sebenarnya bisa diprogram ya. Kalau untuk kasus tertentu di klinik tuh, setelah masuk ke situ, saya masuk ke pemrograman, Pak Haji. Oke. Nah mungkin nanti di sesi berikutnya mungkin ada audio lagi yang lain ya Pak ya. Misalkan untuk meringankan beban hutang gitu. Barangkali gitu kan. Hutang ya? Enggak ya, maksudnya. Ya baik-baik. Ya kan beban hutangnya ya. Stres, bukan hutangnya ya. Stres tuh. Bisa Pak Haji. Mungkin nanti makanya buat pemirsa nih subscribe dulu nih ya. Ya, supaya nanti nggak ketinggalan program-program magnet energi magnet rezeki gitu aja. Magnet rezeki ya. Kalau sekarang banyak orang magnet uang gitu ya. Iya, kenapa uang bisa datang kepada kita? Salah satu contohnya gini Pak Haji. Suatu saat saya praktik di rumah. Dan karena saya siang itu harus berangkat, karena mau berangkat ke luar kota, saya buru-buru tutup kali ya. Baru tutup. Tapi apa coba? Dalam pikiran saya, jangan sampai ini pasien pada datang. Yang ada apa coba? Pasien saya datang pagi-pagi. Sudah beres. Berapa jam kemudian datang lagi pasien saya. Sampai ada 4 kali pasien yang datang. Kata saya, saya ini pengen berangkat gitu ya. Tapi apakah saya harus nolak? Enggak bisa kan? Karena pasien datang. Dan itu salah satu juga rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi bukan mengejarnya Pak Haji justru. Justru ketika kita ini, ternyata dia mengejar kita Pak Haji. Ketika dilepaskan justru malah datang sendiri ya. Iya. Makanya kenapa coba? Ketika orang putus dengan pacar, lepaskan saja gitu. Nanti akan datang lagi yang lain. Wah, ini kayaknya Pak Eri bisa ngebaca ini nih. Iya lagi. Baca ini nih. Kebaca kamu. Pas dengan pacar, lu lepaskan. Mukanya merah tuh Pak. Move on. Bahasa dulu move on. Itu kan bukan move on sih. Iya, jadi itu bisa kita praktekin ya Pak. Jadi kalau kita mau lepaskan, itu ikhlaskan, lepaskan. Nanti akan tapi kita tetap ada keinginan ya, cuman kita lepaskan gitu. Betul. Ya. Lepaskan untuk melepaskan Haji. Oke. Kalau kita diikat terus, ya energi kita akan mengikat terus ya. Dan kita tidak akan pernah bisa berubah. Tapi kalau kayak gitu dukun pelet nggak laku. Nggak laku Pak. Lepaskan ya, nggak ada lepaskan dan kita akan mendapatkan. Luar biasa kan? MLM tahu nggak artinya? Memberi lalu menerima sebetulnya. Memberi sedekah lalu kita akan menerima. Terima, kasih. Berarti ketika kita menerima, kita pun harus mengasihi, memberi lagi kepada orang lain. Inti kan gitu Pak Haji. Sedekah ya. Sedekah. Power of sedekah. Power of sedekah itu. Ketika kita memberi, kita akan menerima lagi. Dan berlipat ganda loh. Sedekah itu berapa tuh Pak Haji? 70 kali lipat apa 700 kali lipat Pak Haji? Iya, 70 ada yang 700. Tapi ketika kita menerima, kita harus memberi juga. Terima, kasih. Itu artinya ketika kita menerima, kita pun harus mengasihi lagi. Luar biasa Pak Haji. Ini tentang rezeki loh. Nanti belum yang lain-lain nih Pak Haji nih. Termasuk tentu asmara nih ya. Termasuk ilmu juga Pak ya, kan bukan duit. Misalkan kita punya ilmu kayak Pak Eri gitu ya. Kita terima dari Allah, kita kasih juga. Betul Pak Haji. Ketika kita punya satu ilmu, kita bagikan. Allah akan memberikan ilmu lain yang tidak pernah diterima oleh orang lain. Itu luar biasa loh. Ketika kita sering kali saya di sesi di klinik gitu ya, saya sering memberikan teknik-teknik gitu ya. Teknik ini. Apakah habis teknik saya? Enggak. Entah di mana, entah kapan, entah siapa yang memberi lagi teknik saya. Berarti Allah memberikan kepada saya ilmu yang baru lagi, yang tidak pernah diberikan oleh orang lain. Luar biasa Pak Haji. Ini harus diingat-ingat nih. Daging aja tuh. Harus diingat-ingat. Wah ini nyesel Pak Jamal nggak datang nih. Soalnya ya tapi ini rezeki si Nafa juga saya rasa. Jadi punya ilmu baru Pak. Insya Allah. Jadi supaya
bisa menghasilkan jadi YouTuber yang sukses. Amin. Ya. Iya. Supaya bisa orang mendapat manfaat, kita dalam bentuk like atau apa gitu ya. Kita sebenarnya kan kalau YouTuber kan ngasih sesuatu kan, nggak sembarangan kan, ngasih info, ngasih hal-hal positif, nggak jangan yang negatif baliknya negatif juga takutnya kan, ya Pak ya. Betul. Oke, ini baru pembahasan mengenai relaksasi yang audio relaksasi dan pemrograman ya. Oke, nanti kita insya Allah sambung lagi dengan topik pembahasan menarik lainnya. Insya Allah masih bersama dengan Pak Edi dan Nafa. Sementara kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.